hilang kalungmu. Nah, yang lanang-lanang, wah aman kita. Kita nggak punya kalung, nggak punya gelang, nggak punya cincin, berarti aman. Aman apa nih? Kalau di dompetmu, di sakumu ada 100.000, ada 50.000. Yang buat cemplung nih kok 2.000. Saya tak donane anyang-anyangan nggak sembuh-sembuh. Kalau sudah anyang-anyangan, meskipun istrimu secantik apapun, nyengar-nyengir tok. Hoi, hoi, kamu beli bedak aja berapa ini harganya? Hoi, bu, ngeramut wajah tok kalau perempuan, masya Allah, rainnya didempul, lambe dicat, alis di aspal, pipi kanan kiri pasang lampu, kalau perlu gigi dipageri, itu entah wajah entah perumahan ini. Hoi, masih pasang bulu mata palsu, itu bahasa Inggrisnya the eye dep. Bulu mata palsu yang anti badai, jadi ditempelin kalau dipakai kedep itu kayak kebeteng jalan. Itu udah jutaan itu biaya. Masa untuk infak di akhirat yang itu nanti pasti akan ketemu Anda semua di surganya Allah nanti. Berlipat-lipat, jadi pasti. Kalau enggak nyesel. Bisa tetap 5.000. Alhamdulillah itu yang belah sana ganti, alhamdulillah. Ya teman-teman, monggo 1-2 lagu nasyid selawat untuk mengiringi. Panitia sebelumnya tolong yang telaten, artinya sebelum ngasih jangan ditinggal dulu ya. Pokoknya berdiri di sampingnya, tunggu sampai dia ngasih. Kalau belum ngasih jangan bergeser. Begitu ngasih dilihat. Kalau belum cuma 5.000 jebukan dasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Surga bangsa melalui hijau sate kamu sopoai sing kuat imane lan bece amane rikala urip ana dunyane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi
saya secara pribadi dan mewakili pesantren, mewakili anak-anak kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya donasi, bantuan, infak dari panjenengan semua untuk mereka, untuk kami. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah, dengan panjenengan semua diberikan kehidupan yang makin berkah. Terima kasih. Barangkali ada yang ingin berdonasi, nanti minta rekening ke asisten kami. Mungkin biasanya manajer biasa ya. Kan sekarang bawa duitnya belum banyak, itu loh biasanya. Nah, potongan sampai orang. Matur suwun, sekali lagi matur suwun. Makanya ini sebagai ujian, meskipun di tanggal tua, tapi ternyata subhanallah ibu-ibu pun luar biasa, alhamdulillah. Moga-moga tak apa ini. Untuk panitia nggak usah dihitung juga nggak apa-apa, langsung dibungkus pakai kresek, naikkan ke sini, nanti saya doain. Jadi di akhir ceramah nanti kita doakan sama-sama. Nggak usah dihitung panitianya ikut ngaji saja, nggak usah ribut bikin duit. Langsung dibungkus, dibawa ke panggung sini untuk kita doakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan semua yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Weh, lihat saya. Masih lihat situ. 2.000 yang ya. Itu ibu yang kerudung coklat juga. Wes 5.000 yang lenger-lenger kok ora wes. Udah selesai. Udah dilepas, udah, nggak usah dipikir besok jagani nyangoni anak, nggak usah dipikir kayak gitu. Udah dilepas, udah pasti diganti yang lebih baik sama Allah. Kita semua yang ada di sini, semua saya yakinnya punya cita-cita yang sama. Perhatikan. Wemu 5.000 gue jaluk nih, tak cukup nih. Ya, nanti minta lagi. 5.000 dijaluk nih. Tak ambil. Bergeten aja. Kita semua yang ada di sini punya cita-cita sama. Semua yang di atas panggung, yang di bawah sama. Apa cita-citanya? Cita-cita yang tertuang dalam doa yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Entah itu siapa yang kasih nama, kok disebut doa sapu jagat, kok nggak sekalian sapu dunia akhirat. Doanya semua pasti hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa. Ya ibu terima kasih. Ya matur suwun. Kamu nama kene. Ini loh kelangan 5.000 di bawah ini. Gak apa-apa kok, boleh diambil lagi kok nanti. Ya nanti sana di mes. Itu doa mohon kebaikan. Doa meminta kebaikan. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari siksa neraka. Atau juga bisa berarti, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, yang dengan kebaikan ini aku bisa meraih kebaikan di akhirat nanti. Yang dengan kebaikan ini aku terbebas dari siksa neraka. Jamaah sekalian, ini merupakan pelajaran yang luar biasa, pelajaran yang sangat berharga, bahwa setidaknya masa depan manusia itu ada dua. Ada masa depan fil dunia, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Halo.
jadi nggak diperhatiin sih? Ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat, ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Tolong perhatikan, ada pertanyaan dijawab yang kenceng. Jawaban Anda akan jadi ukuran dan barometer ngaji saya setelah ini. Kalau masih semangat, ngajinya agak lama. Tapi kalau udah nggak semangat, selesai doa. Tolong dijawab. Kalau Anda, saya ajak bicara soal masa depan, saya ajak berpikir tentang masa depan, yang terpikir oleh Anda itu masa depan yang sesudah mati atau masa depan sebelum mati? Halo, gak jujur tak antemi. Kalau saya ajak bicara dan berpikir tentang masa depan, yang terpikir spontan oleh panjenengan semua, oleh Anda semua, masa depan akhirat atau masa depan dunia? Mesti dunia. Makanya kita dikritisi sama Allah, disindir sama Allah. Bal tu'thirunal hayatat dunia. Kenapa ya juga ya? Bahkan kebanyakan manusia itu lebih memilih dunia ketimbang akhirat, lebih mementingkan dunia daripada akhirat, lebih memilih nikmat dunia daripada kebahagiaan akhirat, pada lupa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih bagus, akhirat itu lebih kekal. Tapi rata-rata kepencut itu bahasa Indonesianya apa ya? Udah kesemsem sama dunia sampai lupa akhirat. Ayo sekarang sebagai bukti, kita buktikan sama-sama. Dunia itu simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Saya ulang, dunia simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Kira-kira Anda semua lebih tertarik mana antara ganjaran sama bayaran? Ukuran warga sini, dengerin dong. Pak Camat rupanya butuh penerjemah. Ganjaran itu apa? Pahala. Nggak apa-apa, ada penerjemahnya kok. Ukuran warga sini, maaf ya, orang dikatakan berhasil, orang dianggap sukses, itu ukurannya yang pinter nyari ganjaran, apa yang pinter nyari bayaran? Ibu-ibu lebih bangga mana? Punya anak yang pinter cari ganjaran sama punya anak yang pinter cari bayaran? Ibu lebih bangga mana? Punya menantu jadi ustadz sama punya menantu jadi camat? Misalnya ibu punya menantu dua-duanya, ya satunya ustadz, satunya camat. Kira-kira yang sering diceritakan, dibangga-banggakan waktu lagi kumpulan, pengajian, PKK, arisan, itu yang sering diceritakan, dibangga-banggakan menantunya yang ustadz apa menantunya yang camat? Ini mulai loro hati ya, mulai sakit hati, merendahkan ustadz. Ayo lebih seneng mana? Punya menantu santri sama punya menantu pegawai negeri? Kurang ajar nih. Izin Pak Camat semuanya, karena saya lagi sakit hati. Pokoknya kalau sudah santri, ustadz diremehkan, direndahin, aku sakit hati karena aku santri. Ini kesalahan besar masyarakat kita yang rata-rata kepingin anaknya jadi pegawai, biar keren, biar katanya rezekinya gampang, di hari tua ada jaminan. Makanya kalau lagi pendaftaran CPNS yang daftar Masya Allah ratusan ribu, padahal yang diperlukan itu, yang diterima itu cuma puluhan aja. Saking pengennya masuk, diterima, main suap, jual tanah untuk biayai anak agar diterima jadi pegawai. Betul? Betul kelakuan menunggu.
Ya Allah. Ini aneh. Aneh. Sekarang ayo kita pikir secara rumah tuh sayang. Ya Allah, ya Allah. Gara-gara kehilangan 10.000 mau ngomong. Jadi gak konsen. Ayo coba. Tadi sudah saya tanya, lebih bangga punya menantu camat daripada ustaz. Lebih bangga punya menantu pegawai negeri daripada santri. Emang sih, kalau menantunya camat, pejabat, wakil rakyat, keren, malente, baunya wangi, pakai dasi, melinting. Tapi sorry, gajinya lo berapa per bulan? Izin, berapa Pak? Sama nih ngomong, nggak berani ngomong. Ayo nggak berani ngomong. Paling, sorry, 7 juta. Sak tunjangan sebulan. Nah itu 7 juta untuk biaya statusnya sebagai pejabat. Kadang-kadang nggak cukup. Bu camat itu sering nggak kebagian. Nah kalau kebutuhannya lagi banyak, mohon maaf ya kalau imannya kuat kayak camat sini. Nah kalau imannya nggak kuat, nyarinya kemana? Kemana? Tuh, saya ngomong korupsi sana bukan saya. Gitu dibangga-banggakan. Sedangkan menantu sampean, menantu anda yang santri, yang ustad, ya memang penampilannya ya morot-modol, penampilannya wes acak-acakan semrawut, tapi mau ngajar ngaji di TPQ, TPA, madrasah diniyah, di pesantren, walau tanpa gaji. Nah terus mau kerja serabutan apa? Jualan nasi goreng, jualan mie ayam, jualan bakso, nggak malu, nggak izin. Loh, santri kan nggak pakai izin. Aja nih, yang penting halal. Ngapain malu? Itu kerja jualan nasi goreng, jualan apa seafood itu mie ayam. Semalam bisa dapat 500.000 bersih 10 hari 5 juta, sebulan 15 juta, camat 7 juta. Gak usah tepuk tangan, mau gue pilih, gue sakit gue pilih. Ini aku sakit hati marah loh ya. Ini camat cuma 7 juta, ustaz 15 juta, apalagi ustaznya kayak gini modelnya. Saya ngomong 1 jam, itu sama dengan gajinya camat 4 bulan. Ayo pilih ustaz apa pilih camat? Kamu tahu kayak gini gak dateng aku. Nah ini loh bukti baltuk ziru nal hayatat. Mas operator, volumenya jangan dikurangi, dikecilin, angkat dikit volumenya. Tak bengok lo mulai dicilin no. Aku harus ngerti. Nah gini loh, dikira aku nggak ngerti. Saya dari suara keras azan tadi lo dikecilin, takut kalau jebol kamu. Enggak nek jebol itu sama ukurannya. Aku bendino panganan kumik. Pinter aku sih aneh urusan son karo sampean. Sama si amatiran ngono. Saya ngerti, pas tadi tak pakai nada tinggi, tak pakai keras dari suara saya. Dikecilin sama dia volumenya. Cuma aku diem, enggak ganggu konsentrasinya jamaah. Terus juga dari soalnya udah penting ya sedih. Tahu tes bijimu. Gablek. Aku tuh tahu ukurannya. Jadi nanti kalau tak pakai keras itu mic-nya agak tak jauhin. Kalau nada rendah itu mic-nya tak deketin. Ya aku yuk memelihara sound system juga. Terus ngerti ukurannya, pengalaman bro aku bro. Mangkel lah. Enggak ngejebol sound. Penelak murah.
nggak tahu ada yang viral ini kita banting. Viral, ini pengen tak banting di samping. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi sekarang bapak mas misalnya dituntut istri untuk bikinin rumah yang layak huni, yang nyaman, atau punya rencana bikinin rumah anak. Itu yang jenengan planning, yang anda planning, yang anda rencanakan, rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Ini lambat mikirnya sebenarnya, lambat mikirnya. Pantes ora iso dadi manajer. Ini penggawean gaji, tukang gaji. Ya Allah, melas. Sajane aku saaten ya. Kalau merencanakan mau bangun rumah, itu yang anda rencanakan rumah di surga atau rumah dunia? Dunia. Ini lemahnya kita, padahal rumah dunia itu rumah yang akan kita tinggalkan selamanya. Sedang rumah di surga adalah rumah yang akan kita tinggali selamanya. Coba dipikir, rumah dunia sebagus apapun, semegah apapun, semewah apapun, seindah apapun, itu rumah pasti akan ditinggalkan selama-lamanya. Kalau sudah ditinggalkan, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu, dan nggak ada yang dibawa serta, nggak ada yang dibawa mati. Kurang tahu saya kalau tradisi dan adat masyarakat sini menjelang mati itu pesen ke anaknya, le, jone bapak mati, lemari kayu semua dulu lebone, katanya hiburannya bapak ya le. Ada yang kayak gitu. Walaupun punya rumah terbuat dari kayu yang kualitasnya bagus, pintunya itu tebelnya 80 cm. Saking api kayak sih manajer ini, pokoknya kirim kapan-kapan. Makanya tak bikin contoh terus kayu. Ya mentah dibayar tak bayar, nek mentolo. Walaupun pintu rumah itu terbuat dari kayu kualitas tinggi, tebel, itu anda mati dipakai papan kayu nggak boleh sama anak. Mesti nggak boleh dirayu karo Pak Mudin. Nah, bapakmu mati ini kuburannya butuh papan. Ini ngomong lawang ini ditekel ya papan kuburannya bapakmu dia. Oh, Pak Mudin, larang ini larang. Ya terus kuburannya bapakmu dikai papan apa nak? Gampang, tapi kalau kayu kilon aja. Ya Allah, ya Allah. Gitu kok dibiayai sampai ratusan juta kok. Bahkan kata miliaran. Padahal itu rumah pasti akan ditinggalkan selamanya. Selesai cerita. Biayanya ratusan juta, miliar. Sedang rumah yang akan ditinggali selama-lamanya, rumah di surga, gak mikir. Nah ini tadi kan bagian dari transfer untuk beli bahan bangunan rumah yang di surga. Ada kardus keliling tadi ini, piro sih bukan belum nomor. Engkau usah piro. 5.000 gue bangun rumah. Oleh paku telu nyumbel si bokongku. Coba kita pikir ya, rumah yang akan ditinggalkan selama-lamanya dibiayai sampai ratusan juta, sedang rumah di surga yang akan ditinggali selamanya 5.000. Oleh karena itu, para gendeng-gendeng sekalian, dalam hari ini kita itu gendeng gila gitu. Lu gak gila gimana loh? Sadar nggak sampean? Maka kita diajari, dituntun supaya benar dalam bersikap dan bertindak yang adil, proporsional. Bagaimana menyikapi dunia, bagaimana menyikapi akhirat.
Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh optimalisasi urusan akhirat. Gak ngerti. Optimalisasi itu jelas gak ngerti. Gak ngerti. Ngerti ini time gaji. Absul yo besok. Pikirannya ya tatal itu. Wes, kita disuruh prioritas akhirat, tapi nggak boleh melupakan nasib kita dari dunia, bagian kita di dunia. Nah, agar kita benar harus tahu dong karakter masing-masing. Bagaimana karakter dunia, bagaimana karakter akhirat. Bagaimana sifatnya dunia, bagaimana sifatnya akhirat. Ini tambahnya kok akan padahal oleh sama ini. Oke, jamaah sekalian, dunia itu sifatnya mungkin. Kalau akhirat sifatnya pasti. Tolong perhatikan ya. Dunia itu hanya kemungkinan dan kemungkinan. Sedang akhirat adalah kepastian dan kepastian. Konsentrasi. Apapun yang akan terjadi di dunia ini, mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu nggak ada yang pasti. Hanya mungkin dan mungkin. Mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin berhasil, mungkin gagal. Maka kita kalau mau berbuat apapun, mau melakukan apapun, disuruh bilang insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Jadi kalau Allah menghendaki. Kalau Allah nggak menghendaki ya nggak jadi. Kalau Allah mengizini berhasil. Kalau Allah nggak mengizini ya gagal. Kita nggak boleh pasti nggak boleh. Tahun depan pasti aku akan pergi haji. Nggak boleh kayak gitu. Insya Allah. Tahun depan insya Allah mau mantu. Harus insya Allah. Karena kita punya rencana udah matang. Belum tentu berhasil. Betul? Dunia ini hanya mungkin kok. Kemarin banyak kejadian seperti itu. Minggu depan pasti aku akan pergi umroh. Pasti akan pergi umroh. Paspor udah jadi, visa udah diurus, tiket udah kepegang tangan. Tinggal berangkat, udah nyampe bandara. Ada pengumuman dari kerajaan Arab Saudi, virus corona. Nggak jadi berangkat. Makanya nggak boleh pasti. Insya Allah. Woi. Dilanjut. Di dunia ini cuma mungkin dan mungkin, nggak ada yang pasti. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak sekolah kelas 6 SD, pinter, cerdas, IQ-nya tinggi, jenius, peringkat 1 terus di kelasnya, didoakan dan doakan. Belum tentu anak Bapak Ibu bisa lulus, belum pasti lulus. Bisa jadi waktu ujian anakmu di smackdown kancane mati. Ya coba pernah ngomong anakku pinter sekolah pasti lulus, nggak boleh. Yang punya anak kuliah udah semester akhir, IP-nya 4, ini kaget mau bapaknya goblok. Doakan anakmu, belum tentu jadi sarjana, belum pasti jadi sarjana. Mungkin jadi sarjana ya, kalau pasti belum tentu. Kadang-kadang udah semester akhir, udah habis KKN, skripsinya udah selesai rampung, tuntas, tinggal wisuda, pas hari wisuda. Udah dandan cantik, siap menyandang gelar sarjana. Berangkat ke kampus naik motor. Belum sampai kampus, kurang 50 meter, motornya ngambung bokongnya berauto. Ngambung bokongnya kelelep, bres, mati. Dunia ini gak ada yang pasti kok. Yang pacaran bertahun-tahun belum pasti jadi suami istri. Belum, betul? Abang ini yang pacaran bertahun-tahun belum pasti jadi suami istri. Ada cowok sama cewek, laki sama perempuan, wes pacaran sampai 12 tahun. Tir podo irunge, sir podo gendenge. Orang tua sama-sama setuju. Ternyata nggak jadi nikah, nggak jadi suami istri. Ada apa enggak? Ada apa enggak?
banyak kasus kayak gitu. Malah rata-rata bisa dibilang 90% yang pacaran lama itu nggak jadi suami istri. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersuami, beristri, yang sekarang jadi suami atau istri penjenengan, itu dulu nominasi keberapa? Coba, Bu Manager itu entah nominasi keberapa kok dulu. Loh iya, tapi Allah menghendaki jadi jodoh. Woi, saya bisa cerita kayak gini soalnya pengalaman dicintai. GR kok ditunggu nih ke maghrib. Udah bilang aja kalau kamu sayang sama aku. Yang jelas ini aku tahu kalau kamu sayang aku. Ada bukti kok. Buktinya apa? Di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu nggak ada di situ. Paling tidak ada suara aku. Siapa ngomong endel? Ngomong gaun ini lampunya dulu. Itu biar ceramah itu menarik, nggak membosankan. Ceramah sih larang ini modelnya. Kadang oke lah pacaran, sama-sama cinta.